Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu admin wilayah atau daerah dari kabupaten kota se-Kalimantan Utara. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Waalaikumsalam atas warahmatullahi kesediaan Bapak Ibu wabarakatuh. eh, untuk hadir pada kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu rapat koordinasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Kita berdoa, dimulai. Baik, Bapak Ibu, saya sudah melihat kehadiran perwakilan dari Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari Kabupaten Tanah Tidung juga nanti akan menyusul bergabung. Mungkin ini masih ada Bapak Ibu dari admin kabupaten yang masih terdiri dari satu orang. Jadi kami harapkan Bapak Ibu menghubungi juga admin daerah lainnya agar ikut bergabung pada siang hari ini sehingga kita bisa menyamakan persepsi mengenai pendataan perpustakaan khususnya di tahun 2024 ini. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan kegiatan kita pada siang hari ini, maka kami akan menyampaikan sedikit gambaran mengenai kegiatan pendataan perpustakaan berbasis wilayah Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2024 ini. Ya, Bapak Ibu, sebagaimana yang telah kami sampaikan melalui surat yang terdahulu, agar ada pengusulan admin daerah dari masing-masing kabupaten kota yang akan bertugas untuk melaksanakan pendataan perpustakaan berbasis wilayah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun ini. Memang ada beberapa admin daerah yang masih sama, mulai dari tahun 2022, waktu awal mula kegiatan pendataan perpustakaan oleh Perpusnas ini dilaksanakan, tapi juga ada beberapa admin baru. Nah, untuk Bapak Ibu yang merupakan admin baru, nanti kita akan terlebih dahulu memastikan bahwa Bapak Ibu mempunyai akses terhadap akun admin masing-masing. Jadi, seperti yang disampaikan di grup pada pagi hari ini, mohon Bapak Ibu memastikan kembali bahwa surat usulan permohonan admin daerahnya sudah yang secara resmi ditandatangani sudah disampaikan kepada kami. Nanti juga akan kami share kepada Bapak Ibu adalah link pemutakhiran data admin daerah yang harus diisi. Nah, nanti pada link tersebut Bapak Ibu akan melaksanakan update. Apabila ada admin baru, maka dibuatkan surat tugas untuk pembentukan akun adminnya. Jadi mudah-mudahan pembentukan akun admin ini dapat kita laksanakan dalam beberapa hari ke depan karena mengingat kegiatan pendataan perpustakaan berbasis wilayah pada tahun ini akan disinkronkan dengan kegiatan kajian IPLM dan PGM. Jadi Bapak Ibu, kegiatan pendataan perpustakaan berbasis wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan bagian dari pendataan perpustakaan berbasis wilayah oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang kemarin untuk pertama kalinya kita laksanakan di tahun 2022 pada perkembangannya hingga pada tahun 2023 target pendataan kita sebenarnya sudah cukup signifikan untuk Kalimantan Utara, tapi ada beberapa kondisi data, yaitu ruas-ruas mandatori dan ruas-ruas baik komponen di dalamnya, yaitu koleksi, tenaga, anggota, dan kunjungan yang merupakan bagian dari profil perpustakaan, sumber data tersebut yang masih kondisinya tidak lengkap. Lalu juga kita berusaha untuk menyamakan jumlah perpustakaan yang terdata ini
dengan NPP atau nomor pokok perpustakaan yang nanti akan terisi secara otomatis apabila unit-unit perpustakaan binaan di wilayah Bapak Ibu melengkapi datanya. Dan yang ketiga juga masih terjadi duplikasi data pada data yang ada. Jadi dengan latar belakang ini, makanya kegiatan pendataan perpustakaan masih dilaksanakan di tahun 2024 dengan disupport langsung melalui dana dekonsentrasi oleh Perpustakaan Nasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi khusus untuk pendataan ini tidak hanya melibatkan tim dari admin provinsi, tapi juga admin daerah. Jadi masing-masing kabupaten kota ditunjuk 2 orang yang sebaiknya menguasai TIK, teknologi informasi, untuk bertanggung jawab terhadap keterlengkapan data-datanya. Jadi kenapa kegiatan pendataan perpustakaan ini Bapak Ibu kita laksanakan tentunya dalam rangka kita melakukan peningkatan kualitas data. Karena mengingat banyaknya masih data-data perpustakaan yang belum baik terdata memiliki nomor pokok perpustakaan ataupun belum melengkapi profil perpustakaannya. Yang mana harapannya apabila data-data tersebut terisi, maka kita memperoleh gambaran bagaimana sebenarnya kondisi perpustakaan secara khususnya di Kalimantan Utara dan perpustakaan secara umumnya se-Indonesia. Jadi nanti akan tertuang melalui berbagai kebijakan apabila sudah kita ketahui bersama data-datanya seperti berbicara tentang banyak data di dalamnya. Lalu Bapak Ibu sebenarnya apa yang menjadi sasaran dan data kita nanti di tahun 2024 ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada sekitar 5 poin data kita di tahun 2024 ini. Yaitu yang pertama adalah tingkat keterisian data mandatorinya yang diharapkan bisa sampai 90 hingga 95%. Lalu yang kedua tingkat keterisian data koleksi yang berupa data tenaga perpustakaan, data anggota perpustakaan, dan data kunjungan sebesar 50 hingga 55 hingga 60%. Lalu terverifikasinya data tenaga perpustakaan seluruh jenis perpustakaan dengan targetnya hingga 15%. Terus data perpustakaan yang terduplikasi dia harus kita minimalkan sehingga paling banyaknya nanti yang terduplikasinya masih hanya 5%. Dan yang terakhir, adanya peningkatan persentase perpustakaan yang memiliki NPP yang diharapkan per daerah minimal di angka 55%. Jadi nanti Bapak Ibu dari akun admin daerah nanti akan tergambar semua 5 poin yang dimaksudkan pada sasaran pendataan perpustakaan ini. Nanti lebih lanjut Bapak Ibu admin daerah pada setiap bulannya kita harapkan akan membuat laporan. Laporan nanti akan tersedia dari aplikasi websitenya yang merupakan rekapitulasi dari keterisian ruas data mandatorinya. Jadi nanti ada sekitar 5 format data nanti yang harus Bapak Ibu admin daerah isi dan laporkan secara berkala kepada kami di provinsi, sehingga di provinsi nanti akan mudah direkap datanya. Jadi nanti kita harapkan minimal masuk ke provinsi adalah di sekitar tanggal 3 setiap bulannya, mulai dari bulan September ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah beberapa, nanti akan kami share kepada Bapak Ibu apa-apa saja data-datanya. Jadi ini untuk template laporan pertama, ruas mandatorinya merupakan ruas mandatori yang menjadi profil dari perpustakaan unit binaannya Bapak Ibu. Jadi nanti masing-masing wilayah atau admin kabupaten kota akan terlihat data unit binaannya masing-masing. Nanti yang bisa Bapak Ibu melakukan rekap datanya secara mandiri. Lalu ini untuk template laporan kedua, Bapak Ibu, ini adalah rekapitulasi keterisian data ruas-ruas mandatori yang terkait langsung dengan nanti nilai IPLM dan TGM.
Jadi nanti juga Bapak Ibu, saya sudah perhatikan bahwa admin daerah juga ada beberapa yang menjadi PIC kajian IPLM dan TGM. Jadi nanti Bapak Ibu untuk data IPLM dan UPLM yang merupakan indikator dari IPLM itu Bapak Ibu nanti bisa mendapatkannya dari rekapitulasi keterisian data yang tampil di layar ini. Nanti setelah ini akan kami tampilkan nanti aplikasinya seperti apa supaya Bapak Ibu nanti bisa melakukan cek terlebih dahulu supaya lebih memahami fitur-fitur untuk admin daerahnya. Ini masih di template 2. Ini adalah untuk rekapitulasinya nanti untuk jumlah perpustakaannya. Lalu apabila ada jumlah data duplikatnya, nanti di awal bulan Bapak Ibu akan melakukan rekapitulasi jumlah data duplikat dari masing-masing kabupaten kota ada berapa dan hingga di akhir bulan nanti ada berapa yang sudah Bapak Ibu lakukan penghapusan duplikasi datanya. Jadi nanti kita akan lihat supaya sudah tidak ada lagi persentase duplikasi datanya. Ini untuk template nomor 5 adalah jumlah total perpustakaan ber-NPP dan non-NPP. Jadi Bapak Ibu hingga akhir Juni 2024 kemarin yang merupakan menjadi data awal kita pendataan, tingkat keterisian data mandatori kita adalah sebesar 482 unit perpustakaan. Jadi nanti di sini bisa Bapak Ibu lihat sebenarnya kita kalau untuk kolom jenis perpustakaan dan subjenis perpustakaan kita sudah sampai 100%. Tapi untuk nama lembaga induk, lalu untuk kecamatan, kelurahan, alamat, keterisian alamat, persentase keterisian nomor telepon, email, lalu juga lokasi wilayah juga kita masih di Mau bawah dibuat kolam renang. 100%. Jadi ini nanti yang menjadi dasar kita untuk ngejar datanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat sendiri kalau seandainya dari data-data yang Bapak Ibu tarik nanti masih kolom-kolomnya itu kosong, berarti disitulah kekurangan persentase data keterisian mandatorinya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa kita lacak sesuai dengan asal kabupatennya. Dan berikut juga adalah tingkat keterisian data untuk komponen UPLM atau indikator IPLM-nya. Jadi untuk di kita itu Bapak Ibu masih cukup sangat rendah. Keterisian profil perpustakaannya masih paling tinggi sekitar 22%. Ini mudah-mudahan pada bulan September ini kita bisa lebih banyak keterisian datanya karena kita sambil mengejar data IPLM dan TGM yang sampai saat ini masih memiliki batas waktu hingga 6 September. Jadi tentunya diharapkan kita bisa lebih banyak nanti datanya akan masuk. Baik. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pengisian data ini, ada beberapa komponen yang sebenarnya menjadi sumber data untuk pengukuran kajian IPLM. Jadi nanti akan kami share Bapak Ibu, atau mungkin untuk Bapak Ibu PIC ya, PIC kajian IPLM sudah menerima ini, yaitu berupa tutorial pengisian komponen IPLM untuk masing-masing admin wilayah baik di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu ada berapa komponen di dalamnya. Nah, ini adalah tampilannya nanti Bapak Ibu untuk tampilan halaman website kita nanti, di mana Bapak Ibu nanti akses masuknya bukan menggunakan akses masuk akun perpustakaannya, tapi pakai akun admin daerah.
Jadi buat Bapak Ibu yang belum memiliki akun admin daerah, agar nanti segera mengisi untuk pemutakhiran datanya sehingga akun admin daerahnya bisa segera aktif. Jadi nanti untuk tampilan di dalamnya Bapak Ibu yang berkaitan dengan kegiatan kajian IPLM, kita akan ada 5 ruas data keterisian komponennya, yaitu koleksi, tenaga perpustakaan, kunjungan, sosialisasi, dan anggota. Jadi nanti keseluruhan data ini merupakan bagian dari tanggung jawab dari admin kabupaten kota. Nanti untuk unit-unit perpustakaan binaan Bapak Ibu yang akan mengisinya masing-masing. Kita sudah mencoba untuk mengagendakan kegiatan sosialisasi pengisian untuk komponen IPLM ini insya Allah di minggu depan hari Jumat siang Bapak Ibu. Cuma nanti secara resminya akan kami informasikan lebih lanjut pada hari Senin depan. Jadi nanti diharapkan baik Bapak Ibu yang merupakan admin daerah maupun PIC dari IPLM TGM bisa ikut hadir nanti bersama dengan unit-unit perpustakaan binaannya. Jadi supaya kita terkumpul semua dan terinformasikan bagaimana cara pengisian data nanti di aplikasi websitenya dan juga nanti supaya Bapak Ibu masing-masing kabupaten kota nanti mendapatkan rekap datanya secara aplikasinya. Jadi nanti bisa di informasinya ini bisa Bapak Ibu lebih lengkap ada di dalamnya. Jadi secara garis besar ya Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan bahwa untuk pengisian rekapitulasi koleksi ini ada 2 nanti yang akan dilakukan oleh admin kabupaten kota. Yang pertama, Bapak Ibu melakukan rekap data. Rekap datanya nanti akan tampil pada akun admin apabila unit-unit perpustakaan di wilayahnya sudah mengisi datanya. Jadi nanti akan tampil. Nanti akan saya bantu tampilkan seperti apa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu menggunakan akun perpustakaannya masing-masing untuk mengisi data profil perpustakaannya. Jadi, 2 tugas utama dari admin daerah nanti, selain melakukan rekap data untuk wilayahnya masing-masing, Bapak Ibu juga harus melengkapi data profil perpustakaan tempat Bapak Ibu. Jadi supaya kita bisa tarik datanya sudah menjadi satu kesatuan dari satu wilayah. Jadi rekap koleksi ini juga Bapak Ibu untuk kajian IPLM dan TGM tahun 2024 ini sumber datanya ada 2, yaitu semester kedua tahun 2023 dan semester pertama tahun 2024. Jadi nanti bisa dilakukan disesuainya pengisian datanya, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini ada kata tambah dan silakan diisi tahunnya. Nanti lalu akan muncul pilihan periodenya, jadi silakan nanti diisi dan diutamakan adalah data semester kedua tahun 2023 dan semester pertama tahun 2024. Lalu pada saat penambahan rekap koleksi ini Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah data tanda-tanda bintangnya Bapak Ibu. Jadi untuk data-data yang wajib diisi, nanti tampilan di websitenya itu dia ada tanda bintangnya. Itu adalah seperti yang tampak ini adalah keterisian ruas data yang wajib diisi. Baik dari unit perpustakaan maupun nanti muncul di perpustakaannya Bapak Ibu supaya bisa kita tarik datanya. Sementara apabila belum dapat dipilah data di dalamnya yaitu misalnya kalau untuk jumlah koleksi belum dipilah berdasarkan kategorinya, nanti bisa masih dikosongkan. Tapi tentunya kita berharap unit-unit perpustakaan juga perpustakaan kabupaten kota sudah memiliki pemilahan kategori untuk koleksi. Jadi tidak perlu lagi kita nanti 2-3 kali isi. Jadi dalam 1 kali isi kita sudah selesai untuk periode semester 2 tahun 2023 maupun semester pertama tahun 2024. Di sini juga Bapak Ibu nanti bisa mencantumkan sumber datanya. Jadi misalnya ada bentuk rekapitulasi
Bapak Ibu nanti yang akan menjadikan bukti fisik bahwa itu adalah sumber datanya Bapak Ibu. Begitu juga untuk menginput data tenaga perpustakaan. Bapak Ibu nanti bisa melakukan input mandiri di unit perpustakaannya masing-masing atau admin daerah nanti bisa membantu menginputkan datanya dari unit perpustakaan binaannya. Jadi nanti admin daerah itu Bapak Ibu tidak hanya bisa melihat rekap seperti yang tampil di menu di samping sebelah kiri ini, tapi Bapak Ibu juga nanti bisa menambahkan data untuk unit perpustakaan yang ada di binaannya masing-masing. Jadi kalau seandainya ada unit perpustakaan yang terkendala jaringan, tidak bisa melakukan update datanya pada aplikasi website ini, nanti admin daerah dapat membantu dengan sumber datanya yang valid. Jadi perpustakaannya diwajibkan untuk mengisi formulir yang sudah merupakan ruas-ruas data mandatori dari fitur dari aplikasi perpustakaan ini. Ini juga beberapanya Bapak Ibu, ini adalah untuk pengisian secara person, nama-namanya nanti untuk tenaga perpustakaannya, dan mohon dapat disosialisasikan juga Bapak Ibu untuk perbedaan tenaga perpustakaan, bahwa nanti di dalamnya ada yang namanya kategori tenaga perpustakaan teknis maupun tenaga perpustakaan pustakawan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa membantu untuk menjelaskan atau mensosialisasikan hal tersebut. Nah, misalnya untuk kita di Dinas Perpustakaan, data tenaga teknis perpustakaan Bapak Ibu itu merupakan data staf dari semua bidang perpustakaan ditambah sekretariat. Jadi karena kita masih bergabung dengan teman-teman kearsipan, untuk data tenaga perpustakaan yang diinput adalah jumlah tenaga perpustakaannya baik yang ada di bidang perpustakaan maupun di sekretariat. Jadi tenaga ASN maupun non ASN-nya silakan nanti dijumlahkan. Silakan diinput untuk bagian rekapitulasi tenaga perpustakaan ini. Lalu yang menu selanjutnya adalah rekap kunjungan. Nah, rekap kunjungan ini juga Bapak Ibu silakan nanti menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh masing-masing unit perpustakaan. Dan karena ini merupakan penghitungan, nanti berarti harus ada bukti fisiknya. Bukti fisiknya ini mungkin bisa berupa dokumentasi atau bisa dilengkapi nanti dalam satu PDF. Surat menyuratnya mungkin bisa undangan atau daftar hadir Bapak Ibu yang bisa memperkuat bahwa kegiatan tersebut memang dilaksanakan di perpustakaan. Di sini juga ada rekap kunjungannya. Ini juga kegiatan sosialisasinya yang dilaksanakan. Lalu untuk anggota juga nanti akan terlihat Bapak Ibu baik yang di semester 2 tahun 2023 maupun untuk data periodata semester 1 tahun 2024. Jadi nanti semuanya akan terisi. Kalau seandainya belum ada pemisahan, misalnya berapa jumlahnya di sini untuk anggota pria dan wanitanya belum dipisahkan, tapi Bapak Ibu sudah punya data jumlah anggotanya, silakan diisi. Jadi yang diutamakan adalah keterisian ruas data yang sudah dikasih tanda bintang, yang tentunya dilengkapi juga dengan bukti dukung atau bukti fisik pada link Google Drive. Jadi silakan nanti disiapkan, yang biasanya data ini merupakan bagian dari laporan perpustakaan
setiap bulan atau semester atau tahunan dari perpustakaannya Bapak Ibu atau unit perpustakaan nanti. Nah, ini Bapak Ibu adalah keterisian ruas data yang melengkapi data IPLM, yaitu pembinaan perpustakaan. Jadi, untuk poin pembinaan perpustakaan ini, Bapak Ibu, adalah jumlah perpustakaan yang kita bina sesuai standar nasional perpustakaan. Jadi, kalau di perpustakaan itu Bapak Ibu ada dua kategori, yaitu yang pertama, perpustakaan yang dibina sesuai SNP adalah unit perpustakaan yang ada di wilayah kita masing-masing yang sudah memiliki nomor pokok perpustakaan, baik yang sudah terakreditasi maupun belum terakreditasi. Jadi itu masuk dalam kategori perpustakaan yang dibina sesuai SNP dan itulah yang dimaksudkan pada poin nomor 6 ini. Sementara untuk jumlah perpustakaan yang ber-SNP adalah jumlah perpustakaan yang sudah diakreditasi. Nah, itu yang biasanya muncul kalau seandainya Bapak Ibu menghitung sendiri atau secara mandiri IPLM, komponen IPLM. Tapi kalau untuk rekap data yang dimaksud pada saat penyusunan kita pada pendataan ini adalah jumlah perpustakaan yang kita bina sesuai SNP. Itu artinya adalah jumlah perpustakaan yang sudah memiliki NPP di wilayah masing-masing binaan Bapak Ibu. Jadi nanti lebih lanjut bisa Bapak Ibu cek di dalamnya ada berapa. Di sini juga nanti akan terlihat Bapak Ibu kalau seandainya sudah diisi oleh unit-unit perpustakaan di bawahnya kita. Jadi nanti akan tampak data rekapitulasinya di akun admin masing-masing. Baik Bapak Ibu, kalau untuk sampai di sini apakah sudah ada mungkin pertanyaan atau mungkin ada yang mau di-sharing? Kami persilakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut untuk masuk pengenalan aplikasinya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah lama bergabung sebagai admin, ini merupakan eh, penguatan kembali untuk peran adminnya dan mungkin untuk Bapak Ibu yang merupakan admin baru nanti akan secara khusus kalau seandainya ada kesulitan nanti akan kami dampingi dari admin provinsi untuk lebih mengenal fitur-fitur yang ada di adminnya. Silakan apakah ada pertanyaan Bapak Ibu atau mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu. Lanjut mungkin Bu sambil berjalan kan mungkin nanti ada yang mungkin bisa ditanyakan Bu. Baik, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari akun admin wilayah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah punya akun admin, silahkan login pada akunnya dan dicek pada masing-masing fiturnya. Jadi nanti Bapak Ibu menu-menu fiturnya adalah di sebelah kiri ini. Tapi nanti itu akan sedikit berbeda untuk Bapak Ibu yang ada di admin kabupaten kota. Karena di admin kabupaten kota yang tampil hanyalah data dari unit perpustakaan di wilayahnya. Jadi misalnya nanti dari Kabupaten Bulungan, maka data yang tampil di sana adalah data-data
dari unit perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan. Dan itu berarti termasuk Bapak Ibu untuk jenis perpustakaan SMA, perguruan tinggi juga nanti akan tampil di masing-masing kabupaten kota. Karena untuk data perpustakaannya sendiri masih direkap berdasarkan wilayahnya. Dari Bapak Ibu karena jaringannya bagus. Nah, baik. Nah, kalau di kami Bapak Ibu untuk di admin perpustakaan provinsi, kami bisa melihat semua rekap data dari 5 kabupaten kota. Tapi nanti untuk tampilan di akun admin Bapak Ibu tingkat kabupaten kota hanya unit perpustakaan yang ada di wilayahnya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu menuju ke fitur perpustakaan. Jadi silahkan dipilih menu filternya. Nanti Bapak Ibu akan muncul. Biasanya di sini adalah menu kecamatan. Kalau untuk kabupaten kota, lalu ada menu kelurahannya, ada jenis perpustakaannya, lalu status perpustakaannya, lalu juga ada subjenis dan statusnya. Jadi Bapak Ibu, untuk status perpustakaannya sendiri, kita di sini ada 5 status. Yang pertama adalah terdaftar. Jadi untuk perpustakaan terdaftar ini adalah perpustakaan yang baru membuat akun. Baru membuat akun pada aplikasi, baik secara individu masing-masing dari unit perpustakaannya ataupun didaftarkan oleh admin daerahnya. Jadi Bapak Ibu yang sebagai admin daerah juga dapat menambah data perpustakaannya apabila ditemukan ada unit perpustakaan yang belum masuk dalam daftar perpustakaan di dalam wilayahnya. Lalu Bapak Ibu untuk perpustakaan terdaftar ini nanti juga permohonan pendaftaran ini dilakukan persetujuannya oleh admin masing-masing admin kabupaten kota. Jadi nanti Bapak Ibu untuk kondisi terdaftar ini nanti bisa dicek pada menu registrasi perpustakaan ini Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya ya Bapak Ibu cek di registrasi perpustakaan, maka akan tampak perpustakaan-perpustakaan yang sudah melakukan registrasi, tapi misalnya belum disetujui oleh Bapak Ibu admin. Dan nanti tidak perlu khawatir Bapak Ibu, nanti tidak akan ada crash data. Karena yang akan muncul di registrasi perpustakaan di bawah ini adalah nama-nama perpustakaannya yang ada di wilayah masing-masing Bapak Ibu. Jadi di sini saya sudah lihat ini dari bulan Juni hingga bulan Juli ada data dari perpustakaan dari Tanah Tidung, dari Malinau. Jadi mungkin nanti bantuannya ya, di sini saya lihat ada Pak Hengki nanti, terus juga ada mungkin dari admin Tanah Tidung juga nanti supaya bisa segera melakukan persetujuan terhadap perpustakaannya. Jadi misalnya Bapak Ibu silahkan cek, diklik dulu Bapak Ibu untuk data unit perpustakaannya yang mendaftar. Nanti akan kami up lagi Bapak Ibu apa bahasa atau kalimat untuk persetujuan permintaan pendaftaran. Untuk persetujuan pendaftaran ini Bapak Ibu, maaf ini jaringannya masih belum bagus. Kami himbau Bapak Ibu wajib melihat terlebih dahulu pada menu perpustakaan di samping ini. Jadi nanti Bapak Ibu wajib melihat terlebih dahulu apakah nama perpustakaan atau unit perpustakaan tersebut sebelumnya sudah terdaftar. Kalau seandainya sudah terdaftar, maka permintaan registrasi perpustakaan ini wajib ditolak oleh admin daerah masing-masing. Misalnya di sini ya, kita datanya misalnya Bulungan. Oke. Kita bisa cek
atau Bapak Ibu bisa melakukan pencarian pada kolom ini. Dan biasanya Bapak Ibu untuk pencarian di kolom ini, Bapak Ibu harus mencantumkan dengan jelas nama sekolahnya. Misalnya kita di sini bisa kodenya bilangan, nanti akan muncul semuanya. Jadi dipastikan terlebih dahulu apakah perpustakaannya sudah terdaftar atau belum, supaya Bapak Ibu tidak menyetujui duplikasi data. Karena di tahun 2023 kemarin, kami dari admin provinsi sudah lumayan bersih-bersih duplikasi datanya. Jadi kita sedikit sekali duplikasinya. Mudah-mudahan tahun ini kita tidak ada lagi duplikasi data. Dan seperti yang tampak juga Bapak Ibu, salah satu memang kendala terbesar kita untuk pendataan ini adalah jaringan dan juga aplikasinya juga yang mungkin belakangan ini masih suka error. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyiasatinya dengan menyebarkan formulir terlebih dahulu ke unit perpustakaannya masing-masing, dan bila memungkinkan nanti admin kabupaten kotanya yang akan membantu input datanya. Nah, ini mungkin belum bisa maksimal Bapak Ibu kita gunakan. Cuma nanti eh, di fitur-fitur yang tampaknya sama nanti prosesnya nanti bagaimana Bapak Ibu menyetujui registrasi perpustakaan, atau misalnya Bapak Ibu menyetujui akun usernya dari unit perpustakaan kepada akun perpustakaannya, nanti bisa Bapak Ibu cek fiturnya di sebelah kiri ini. Lalu di sini juga adalah rekapitulasinya. Nah, ini tadi yang rekapitulasi tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat kalau seandainya sudah ada pengisiannya, maka rekapnya bisa tampak. Ini kita sama-sama menunggu karena memang aplikasi websitenya kadang-kadang sangat berpengaruh dengan jaringan. Ini juga adalah untuk nilai UPLM-nya nanti Bapak Ibu. Jadi nanti data rekap yang ditarik oleh admin kabupaten kota adalah pada fitur rekapitulasi komponen IPLM. Nah, kita sambil menunggu, belum bisa diakses. Selain pada rekapitulasi ini, Bapak Ibu IPLM, Bapak Ibu juga bisa melakukan cek data pada rekapitulasi untuk ruas mandatori laporan di bawah. Jadi nanti untuk data awalnya, Bapak Ibu bisa cek di jenis perpustakaan, rekapitulasi jenisnya. Di sini nanti akan terlihat data berapa banyak data jenis perpustakaan, subjenis, berapa yang sudah memiliki NPP, dan berapa yang belum memiliki NPP di wilayah perpustakaan, di wilayahnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk kami Bapak Ibu di provinsi tampilannya akan seperti ini. Sementara nanti untuk Bapak Ibu admin masing-masing kabupaten kota, untuk rekapitulasi jenis perpustakaannya yang tampak adalah sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi nanti di kolom kota kabupaten ini akan tergantikan dengan kecamatan. Jadi Bapak Ibu bisa cek langsung nanti ada berapa kecamatannya, apakah sudah sesuai untuk wilayah kabupaten kotanya. Bapak Ibu akan tampak nanti data unit perpustakaan binaannya masing-masing. Nah, karena sesuai dengan pembagian wilayah, Bapak Ibu memang untuk SMA masih masuk di provinsi, tapi untuk pendataan perpustakaannya akan masuk ke datanya dari masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya mau cek berapa sebenarnya eh, perpustakaan sekolah kalau dia sesuai dengan subjenisnya, maka silakan Bapak Ibu klik jenis perpustakaan sekolahnya, maka di dalamnya akan terlihat data-data dari subjenis perpustakaannya.
Jadi seperti tampak di layar, atau nanti bisa Bapak Ibu klik juga di bagian kirinya nih, kecamatannya. Nah, ini yang akan tampil di menunya admin kabupaten kota adalah seperti ini Bapak Ibu. Yaitu menu kecamatannya, lalu subjenis perpustakaannya yang akan tampak. Jadi Bapak Ibu nanti sudah bisa menarik data dari sini. Nah, untuk tarik data itu Bapak Ibu bisa drag dan copy paste tabel ini atau melakukan ekspor data pada menunya di sebelah kanan atas. Tapi untuk ekspor data ini Bapak Ibu memang nanti dia akan formatnya berupa CSV yang harus Bapak Ibu CVS maksudnya yang harus nanti Bapak Ibu ubah lagi ke format Excel. Kalau seandainya juga Bapak Ibu mau ringkas bisa di copy paste yang dari menu tabel tampilannya di layar ini. Ini tadi adalah untuk setiap jenis sekolah. Begitu juga nanti untuk misalnya jenis perpustakaan umumnya, Bapak Ibu juga sama. Jadi silakan nanti diklik untuk data masing-masingnya, nanti akan terlihat data-datanya di masing-masing ini, di masing-masing subjenis. Jadi silakan digali Bapak Ibu supaya lebih paham apa saja fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi website ini. Jadi nanti ini Bapak Ibu adalah total perpustakaan kita yang sudah terverifikasi. Jadi yang terverifikasi itu adalah sudah disetujui pendaftarannya oleh admin pusat. Jadi nanti di admin daerah itu adalah masih tahap validasi, maka itu setelah itu lanjut pada bagian pusat yaitu verifikasi. Jadi data kita perpustakaan yang sudah ini adalah 511 dengan pembagian kita NPP-nya masih setengahnya Bapak Ibu. Jadi masih di bawah 50% ini kita Bapak Ibu untuk jenis perpustakaannya yang sudah ber-NPP. Nah, bagaimana cara memperoleh NPP-nya Bapak Ibu adalah dengan melengkapi ruas data pada masing-masing unit perpustakaan. Jadi nanti ketika unit perpustakaan melengkapi ruas-ruas datanya, maka secara otomatis sertifikat NPP-nya akan tampak nanti di masing-masing akun user perpustakaannya. Jadi makanya kita dorong untuk unit-unit perpustakaan di masing-masing binaan untuk melengkapi datanya supaya sertifikat NPP-nya bisa keluar untuk masing-masing unit perpustakaan. Jadi di sini juga Bapak Ibu bisa mendapatkan rekapitulasi untuk tenaga teknisnya. Di sini ada tenaga teknis, lalu pustakawan, terus juga ada data anggota. Ini adalah data yang ada untuk sementara ini Bapak Ibu. Jadi kami sarankan Bapak Ibu nanti mungkin per tanggal 26 misalnya, Bapak Ibu admin kabupaten kota bisa melakukan tarik data semua. Tarik data di masing-masing akun adminnya supaya Bapak Ibu punya data awal untuk membuat laporan nanti. Nanti silakan menggunakan menu export Excel-nya atau nanti di copy paste dari kolom yang tampak di layar. Nah, ini Bapak Ibu adalah nilai IPLM kita sementara ini. Jadi ini adalah data nilai IPLM dari yang sudah ada. Yang sudah ada di datanya saat ini yang ada di aplikasi. Dan data ini masih belum valid Bapak Ibu karena masih belum ada pemutakhiran data untuk masing-masing unit perpustakaannya. Dan kita harapkan itu bisa kita laksanakan hingga tanggal 6 September nanti. Lalu yang terakhir Bapak Ibu adalah menu performa saya. Di sini adalah fitur performa saya. Kita sambil menunggu karena jaringannya kurang bagus Bapak Ibu. Baik, tapi nanti secara tertulis maupun video nanti Bapak Ibu akan kami share di grup admin
utamanya untuk Bapak Ibu yang merupakan admin baru supaya lebih mendalami akun aplikasinya, aplikasi perpustakaannya. Karena kalau akun adminnya nanti sudah Bapak Ibu kuasai, maka Bapak Ibu akan lebih mudah nanti untuk menarik datanya, baik untuk pendataan maupun untuk data di kabupaten kotanya. Baik, Bapak Ibu, eh, oke, bentar ya, karena kita jaringan ini kurang bagus. Nanti kami share Bapak Ibu untuk pedomannya, bagaimana untuk mengaktifkan akun adminnya dan apa saja yang bisa dilakukan oleh admin. Nanti kami informasikan lebih lanjut di grup WA admin perpustakaan. Nah, jadi dari beberapa yang sudah kita jelaskan tadi, juga kita coba bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu admin lama maupun baru. Kami persilahkan atau mungkin ada kesulitan atau yang mungkin belum paham dari komponen penghitungan IPLM-nya atau nanti laporan admin daerahnya kami persilahkan. Izin Bu, itu Mungkin- di chat ada Bu, sudah Pak Hengki dari Malinau. Oke, baik sebentar ya. Saya lihat. Rekapitulasi pembinaan apakah SMA diisi admin kabupaten? Em, mm, mm, mm. Untuk sementara ini Pak silahkan diisi SD dan SMP dulu Pak. Jadi nanti SMA kami coba terlebih dahulu diisi di provinsi. Karena memang kan datanya kalau binaan perpustakaan ber-SMP kan datanya kita masih ada di masing-masing wilayah. Tapi kalau seandainya data perpustakaannya masing-masing, itu kita tarik data berdasarkan apa yang diinput oleh unit perpustakaan binaan masing-masing. Jadi nanti biar kami konfirmkan kembali Pak, kalau untuk yang rekapitulasi pembinaan apakah bisa diisi, karena kita khawatirnya nanti data di kabupaten kota untuk tingkat SMA-nya belum tersedia Pak ya. Kalau seandainya untuk data unit perpustakaan yang diisi di aplikasi kan kita tinggal tarik datanya saja, nanti dia akan ada totalnya misalnya. Tapi kalau seandainya binaan, kita khawatirnya tuh belum tersedia. Apakah jelas, cukup jelas Pak Hengki atau seperti apa? Silakan. Atau mungkin di sini ada Pak Ismail dan ini mungkin Pak Surya ya dari Bulungan. Sepertinya admin baru, mungkin ada yang ditanyakan, silakan kami persilakan. Atau dari Nunukan dan Tanah Tidung, silakan Mbak Diora. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kita harapkan Bapak Ibu nanti untuk admin eh, bisa cukup maksimal karena di minggu depan kita sudah coba sosialisasi untuk unit perpustakaan. Karena kita juga berkejar dengan waktu, sementara jaringan aplikasi ini kan kurang bagus ya belakangan ini. Jadi mudah-mudahan nanti admin kabupaten kota bisa membantu unit perpustakaan di binaannya masing-masing. Jadi kita upayakan bersama supaya datanya terisi tepat waktu. Baik, terima kasih Pak Hengki. Oke, silakan. Apakah Bapak Ibu admin lainnya? Atau mungkin saya bisa konfirmasi bagaimana dengan surat usulannya Bapak Ibu? Apakah sudah tersedia atau seperti apa Bapak Ibu? Mungkin Pak Ismail dari Kabupaten Bulungan, Pak. Bagaimana dengan surat usulannya, Pak?
mungkin dari Malinau, Pak Hengki mungkin Bu. Untuk Apa? Pak Hengki juga ya Pak. Pak Hengki Ya, mohon dikonfirm ulang juga Pak, apakah surat usulan adminnya yang sudah ditandatangani sudah disampaikan kepada kami atau belum, supaya kami bisa tindak lanjut Bapak Ibu untuk eh, mengeluarkan SK-nya Bapak Ibu. Atau mungkin ada Pak Safrani dari DPK Tarakan yang juga izin Bapak admin baru ya. Mungkin ada pertanyaan atau hal lainnya, mungkin mungkin ada kendala Bapak Ibu, kendalanya seperti apa atau seperti apa, nanti silakan Mungkin Mbak. disampaikan. Ya silakan Pak. Oh iya, maaf Mbak, saya Ismail Mbak dari Kabupaten Bulungan. Ya, Saya admin baru juga gitu kan. Kalau surat untuk penugasannya sudah ada dari Senin lalu. Saya dan Pak Surya, mungkin Insya Allah Senin saya teruskan ke provinsi, gitu oh Mbak. ya, baik, baik, siap, terima kasih Pak. Berarti nanti untuk Pak Ismail dan Pak Surya Pak, nanti eh, kami juga memberikan link Pak ya untuk dibuatkan surat tugasnya atau surat usulan untuk membuat akun adminnya ke pusat Pak. Jadi nanti mudah-mudahan supaya bisa segera ditindaklanjut ya Pak. Begitu juga untuk Kota Tarakan nanti. Kalau Kota Tarakan suratnya, usulannya sudah kami terima, tapi untuk pembuatan akun adminnya belum diproses. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa membuat suratnya. Nanti kami berikan contoh suratnya. Silakan diisi linknya mungkin hari Senin atau Selasa. Silakan. Baik, Baik terima Mbak, kasih. nanti kami. Ya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih juga Pak Hengki. Jadi kami tunggu ya Bapak Ibu, karena memang kita diberikan waktunya cukup sedikit ini Bapak Ibu. Sementara kan jenis perpustakaan binaan kita ini mencapai 500-an. Nah, dan itu juga cukup berat, apalagi tantangan kita di wilayah Kalimantan ini salah satunya adalah ketersediaan jaringan. Jadi tentunya kami harapkan nanti dari Bapak Ibu admin kabupaten nanti bisa geraknya lebih cepat karena kita membutuhkan datanya di awal bulan September ini terutamanya. Kalau nanti untuk yang pendataan yang secara ruas mandatory data mungkin akan kita lakukan sampai bulan Oktober, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk keterisian indikator IPLM atau PLM akan kita kejar sampai di awal September ini. Dan juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu, khusus untuk tahun 2024 ini, kita berencana melaksanakan sosialisasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah di 2 kabupaten kota. Bila tahun 2023 sudah kami laksanakan di kota di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, dan di tahun 2022 sudah kami laksanakan di Kota Tarakan, maka di tahun 2024 ini akan kami laksanakan insya Allah di Kabupaten Bulungan dan di Kabupaten Tanah Tidung. Jadi nanti kami harapkan bantuan Bapak Ibu untuk memaksimalkan acara sosialisasi pendataan nanti yang akan dilaksanakan di DPK-nya masing-masing. Nanti kita dari admin provinsi akan mendampingi secara langsung. Ya Pak, nanti akan kami share Pak, nanti di grup admin untuk Pak Saprani. Baiklah kalau Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, eh, mungkin bisa kita aktifkan sebentar ya videonya masing-masing. Kita berfoto dulu untuk dokumentasi kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa terinformasikan lebih jelas. Nanti kita akan berkomunikasi secara rutin melalui grup admin pendataan. Dan kami harapkan Bapak Ibu jangan sungkan, silahkan menghubungi kami admin provinsi. Jadi di sini ada Mbak Indri Landari, di sini juga ada Mas Muhammad Yusuf yang merupakan admin dari Provinsi Kalimantan Utara dan saya sendiri Ajifika. Nanti silakan Bapak Ibu berkomunikasi secara langsung. Jadi kami harapkan Bapak Ibu dapat merespon apa yang bisa kita laksanakan selama beberapa bulan ke depan. Baik, boleh siap Bapak Ibu ya? Kita mau ambil dulu dokumentasinya.
3, 2, 1. Silakan salam literasinya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah berkenan untuk hadir pada rapat kita siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Dan kami mengharapkan Bapak Ibu nanti tetap konsisten ya, kita komunikasi lebih lanjut melalui WA Group, dan mudah-mudahan data kita di tahun 2024 ini terlaksana secara maksimal dan mencapai target. Salam dari kami, dari admin Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat weekend. Baik, kami izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih.